kita dari kelompok 4 akan mempersembahkan sebuah drama sejarah yang sangat spektakuler. Pastinya, drama dari kelompok 4 ini kita beri judul Gelora Perang Aceh. Cut Nyak Dien dilahirkan dari keluarga yang keturunan bangsawan. Dia dilahirkan pada tahun 1848. Ayahnya bernama Teku Nanta Sutia. Cut Nyak Dien pada masa kecilnya adalah anak yang sangat cantik jelita. Tentu tidak hanya ketika dia kecil, tapi saat beliau beranjak dewasa pun beliau masih memiliki paras yang begitu cantik jelita. Cut Nyak Dien dibekali ilmu agama yang sangat bagus oleh kedua orang tuanya, juga ilmu dalam bidang rumah tanggaan seperti melayani, memasak, mencuci baju untuk suami, dan lain sebagainya. Dengan paras yang begitu cantik dan juga ilmu pengetahuan yang luar biasa, siapa sih laki-laki yang tidak terpikat oleh Cut Nyak Dien? Tentu banyak sekali laki-laki yang ingin menjadikan Cut Nyak Dien sebagai istrinya. Banyak laki-laki yang memperjuangkan Cut Nyak Dien dan ingin melamarnya. Ya, pada akhirnya kedua orang tua Cut Nyak Dien menikahkan Cut Nyak Dien dengan seorang laki-laki bernama Teku C. Ibrahim Lamar pada tahun 1862. Aceh memang cukup tangguh. Ya, benar, Komandan. Sepertinya kita harus mengambil tindakan. Apa maksud Anda, Komandan? Bukankah persenjataan kita cukup canggih? Apapun bisa kita lakukan. Meriam. Bagaimana kalau kita menembakkan meriam? Bagus juga, tak sia-sia aku punya kendali strategi seperti itu. Lakukanlah. Pada tanggal 26 Maret 1873, Belanda menyatakan perang kepada Aceh dan mulai melepaskan tembakan meriam ke daratan Aceh dari kapal perang Citadel van Antwerpen. Perang Aceh pun meletus. Sepertinya karena aku dengar dari suamiku, pasukan Belanda akan melawan Aceh. Mari kita tenangkan warga dan biarkan mereka paling dengan berita ini. Kesultanan Aceh dapat memenangkan perang pertama. Ibrahim Lamnga yang bertarung di garis depan kembali dengan sorak kemenangan. Sementara Kohler tewas tertembak pada April 1873. Kematian Kohler memang menguntungkan bagiku. Lihatlah diriku sekarang menjadi jenderal. Jenderal, kita perlu strategi baru. Belum, kamu minta usulan strategi dariku. Bukanlah tugasmu lah yang memberi strategi dan aku yang menyusuinya. Saya hanya bertanya kepada jenderal saya yang merupakan mantan pembuat strategi yang hebat. Aku tahu. Aku akan memberikan ide agar Aceh membuat menderita. Ide apa itu, jenderal? Kita lihat saja. Di bawah pimpinan Jan van Swieten, daerah Namukim dapat diduduki oleh Belanda pada tahun 1873, sedangkan Keraton Sultan jatuh pada tahun 1874. Cut Nyak Dien dan bayinya akhirnya mengungsi bersama ibu-ibu dan rombongan lainnya. Ketika Ibrahim Lamnga bertempur di Klitarum, ia pun tewas. Hal ini membuat Cut Nyak Dien sangat marah dan bersumpah akan menghancurkan Belanda. Cut Nyak Dien menikah dengan Teku Umar pada tahun 1880. Mereka dikaruniai seorang anak bernama Cut Gambang. Perang pun dilanjutkan secara gerilya dan dikobarkanlah perang fisabilillah. Teku Umar melakukan sebuah taktik. Itu taktik yang cukup bodoh, Teku Umar. Tidak, ini taktik yang sudah aku pikirkan sejak lama. Percayalah padaku. Tapi Teku Umar, Lihatlah, aku sudah sedekat ini dengan Belanda. Aku berhasil membodohi mereka. Percayalah padaku. oke, aku percaya padamu. Keesokannya, Teku Umar dan pasukannya yang berjumlah 250 orang pergi ke Kutaraja dan menyerahkan diri kepada Belanda. Sampai di sana, Teku Umar, suatu kehormatan kau datang di sini. Aku datang bersama 250 pasukanku. Apa maksudmu? Apa yang ingin kamu lakukan? Aku ingin menyerahkan diriku dan menyerahkan pasukanku.
akan kuterima dirimu dan pasukanmu dengan penuh kehormatan. Teguh Umar, belum, suruh mereka pergi ke aula. Aku akan menemuinya. Setelah itu, kau ikut denganku. Teguh Umar, pergilah ke aula. Hahaha, musuh yang sangat mudah. Kukira akan lebih sulit menaklukkan mereka. Benar, Jenderal. Kita harus membuat rakyat Aceh terbakar amarahnya. Apa maksudmu, belum? Kita harus membuat Tengku Umar sangat terhormat di sini. Itu akan membakar amarah rakyat Aceh. Baiklah, berikan aku idemu. Angkatlah Tengku Umar sebagai komandan unit pasukan Belanda dengan kekuasaan penuh. Kekuasaan penuh, sungguh ide yang luar biasa. Belanda sangat senang karena musuh yang berbahaya mau membantu mereka. Sehingga mereka memberikan Teguh Umar gelar yakni Teguh Umar Johan Pahlawan dan menjadikannya komandan unit pasukan Belanda dengan kekuasaan penuh. Di lain sisi yakni di pengungsian. Suamimu hebat ya, bisa memimpin pasukan kita. Semoga pasukan Belanda cepat hancur. Iya. Apa kau tahu apa yang akan dilakukan oleh suamimu itu? Aku tidak tahu. Teguh Umar masih terus berhubungan dengan Belanda. Teguh Umar lalu mencoba untuk mempelajari taktik Belanda. Sementara pelan-pelan mengganti sebanyak mungkin orang Belanda di unit yang dia kuasai. Karena merahasiakan rencana itu, Teguh Umar dan Cut Nyak Dien dituduh sebagai pengkhianat oleh orang-orang Aceh. Pengkhianat! Kau dan suamimu adalah pengkhianat, Sunyadin. Sopankan suara kau. Aku lebih kuat daripada kamu. Kenapa aku harus sopan padamu, pengkhianat? Aku akan bertanya padamu. Beri aku kesempatan. Kenapa kau diam, Sunyadin? Di mana mulutmu? Di mana sumpah yang telah kau ucapkan waktu itu? Apa aku harus menjawabnya? Keesokan harinya, Teguh Umar melakukan rencana palsunya kepada pasukan Belanda. Hari ini aku akan menyerang basis Aceh. Apa kau sudah yakin dengan ucapanmu, Umar? Saya sudah yakin, Jenderal. Kau sudah menyiapkannya dengan matang. Tentu kami tidak akan mendengar kesalahan, bukan? Saya tidak akan berani bertindak jika semuanya belum siap. Baiklah, lakukan penyerangan ini dengan sebaik mungkin. Teguh Umar dan Cut Nyak Dien pergi dengan semua pasukan dan perlengkapan, senjata dan juga amunisi Belanda. Lalu mereka tidak akan pernah kembali. Kurang ajar, bisa-bisanya aku ditipu oleh Teguh Umar. Aku tidak bisa melihatkan ini, belum. Tentu, Jenderal, kita harus melakukan pembalasan. Kita jangan mau dianggap lebih bodoh dari pasukan Aceh. Benar, kita tidak bisa dibodohi mereka. Belum, cepat kamu lakukan operasi besar-besaran untuk menangkap Teguh Umar dan istrinya. Siap, Jenderal. Namun, gerilyawan kini dilengkapi perlengkapan dari Belanda. Mereka mulai menyerah kepada Belanda. Sementara Jenderal Van Swieten pun diganti. Dan Van Swieten memang tidak becus dalam hal ini. Jenderal, saya mendapat beberapa informasi. Baik, berikan yang kamu punya. Pasukan Aceh terus menekan kita. Mereka sudah menyerang Kutaraja dan Molabok. Begitu ya? Sepertinya kita harus mengirimkan pasukan ke Aceh. Apa itu, Jenderal? Hemat. Jenderal? Pasukan De Morse merupakan orang Tionghoa Ambon yang menghancurkan semua yang ada di jalannya. Namun, pasukan ini dibubarkan karena rasa simpati pasukan Belanda. Peristiwa ini menyebabkan kesuksesan jenderal-jenderal selanjutnya karena banyak orang yang tidak ikut melakukan jihad, namun kehilangan nyawa mereka. Dan ketakutan masih tetap ada pada para penduduk Aceh. Sepertinya sekarang Aceh sudah dilanda ketakutan. Ya, kau benar. Tapi kita tidak bisa berhenti sampai di sini. Maksud Jenderal masih punya rencana. Sewa orang Aceh yang bukan termasuk pasukan pemerintah. Baik, Jenderal. Tapi apa yang akan kita lakukan kepada mereka? Suruh dia memata-matai pasukan pemberontak. Pastikan dia mengirim informasi yang berharga, bukan sampah. Baik, Jenderal, akan saya usahakan. Saya permisi.
dapat informasi dari informan yang kita sewa kemarin. Apakah informasi itu berharga atau hanya sampah? Ini informasi yang sangat berharga. Kau akan senang ketika mendengarnya. Katakanlah. Tanggal 11 Februari, Tengku Umar akan melakukan penyerangan ke Mulabor. Bagus. Itu adalah informasi yang sangat berharga untuk Tengku Umar. Tengku Umar. Sepertinya balasan dari Belanda yang baru akan tiba. Karena Belanda sudah mengetahui lebih dulu rencana Tengku Umar, Belanda pun dapat membunuh Tengku Umar. Ada apa ya sekarang itu? Maksudnya, Jin, aku minta maaf. Kenapa? Umar pelakuku terjebak peluru. Tidak, Anda pasti salah. Abi saya belum meninggal. Gambang, sebagai perempuan Aceh, kita tidak boleh menggunakan air mata dari orang yang sudah syahid. Cut Nyak Dien lalu memimpin perlawanan di daerah pedalaman Meulaboh bersama pasukan kecilnya dan mencoba melupakan suaminya. Matanya sudah mulai rabun dan ia pun terkena penyakit encok, dan juga jumlah pasukannya terus berkurang seiring berjalannya waktu serta sulit memperoleh makanan. Apa yang baik saja kalau Oh, makanya saya minta tolong dan makanan. Kalau begitu sebaiknya Anda banyak beristirahat. kalau aku terlalu banyak beristirahat, bagaimana dengan pasukan Aceh? Panglaut melaporkan lokasi markasnya kepada Belanda karena rasa iba. Akibatnya, Belanda menyerang markas Cut Nyak Dien di Beutong Le Sagu. Mereka terkejut dan bertempur mati-matian. Gambang, ada apa, Kak? Jin, kau tidak apa-apa. Bawa anak pergi dari sini. Tidak, aku tidak akan meninggalkan ini demi Aceh. Ayo, Gambang. Tidak mau, tidak. Cut Nyak Dien ditangkap. Sementara Cut Gambang berhasil melarikan diri ke hutan dan meneruskan perlawanan yang sudah dilakukan oleh ibunya. Pada tanggal 6 November 1908, Cut Nyak Dien akhirnya meninggal dunia karena usianya yang sudah tua.